Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudaraku, saya melihat di media sosial ya, seorang yang dahulu tidak percaya Kristus. Dia dari Aceh saudaraku ya, dia mengatakan itu. Yang dahulu tidak percaya Kristus, Yesus, akhirnya dia mengatakan bahwa ditangkap oleh Tuhan Yesus. Kesaksian singkatnya, dia mengatakan bahwa ibunya sangat frustasi, bahkan sudah sepertinya menganggap tidak ada harapan untuk anaknya bisa berubah ini, saudara. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang benar itu sanggup mengubah setiap orang. Apa yang terjadi saudaraku? Dia mengatakan dia ditangkap oleh Tuhan Yesus dan akhirnya hidupnya berubah. Dia melanjutkan bahwa ibu saya tahu apa yang terjadi dengan diri saya sebelumnya. Saudaraku, ini berarti bahwa ada pertobatan. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus pasti ada pertobatan. Orang yang bertemu dengan Tuhan yang benar pasti ada pertobatan. Dan saya melihat di media sosialnya dia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang manis. Lalu dia sendiri penuh dengan kasih, kedamaian. Bahkan dia menunjukkan buah-buah dari pertobatannya, saudaraku. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, saya ingin menyampaikan sebagian atau sharing firman Tuhan bagi saudara sekalian di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Judulnya adalah Kuasa Yesus. Itu dari ILT, saudara, Indonesia Literal Translation ya. Ini adalah terjemahan aslinya ya. Di sana menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Tetapi sebelumnya itu Yesus berkata kepada orang itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara bisa baca sendiri di sana supaya kita tidak panjang lebar. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan demikian, "Namun agar kamu mengetahui bahwa anak manusia itu mempunyai otoritas atas bumi untuk mengampunkan dosa." Dia berkata kepada orang yang diserang kelumpuhan itu, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, dan sambil mengangkat tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga, dengan berdiri di hadapan mereka, seraya mengangkat tempat yang di atasnya dia berbaring, pulanglah dia ke rumahnya sambil memuliakan Elohim. Saudaraku, dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus mampu dan sanggup mengampuni dosa manusia. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa manusia. Itu pernyataan Yesus sendiri, saudara. Yesus dicela oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan mengatakan bahwa dia menghujat Elohim. Siapa, saudara? Artinya ketika Yesus berkata anak manusia mengampuni dosa, artinya dia sendiri mengampuni dosa orang yang lumpuh ini. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersungut-sungut dalam hatinya dengan mengatakan dia menghujat Elohim. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, "Mengapa kamu berbuat jahat dalam hatimu?" Saudaraku, ketika kita menuduh, menganggap apa yang dilakukan oleh Yesus sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, Yesus berkata, kita adalah orang-orang yang jahat. Saudaraku, tentu saja kenapa pria yang dari Aceh ini bersyukur dan hidupnya bisa berubah. Kenapa? Karena Tuhan sanggup mengubahkan hidupnya. Setiap perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, maka pasti ada pertobatan, maka pasti ada perubahan. Yang perlu dipertanyakan adalah ketika orang mengatakan bahwa saya ketemu dengan Tuhan yang benar, tetapi tidak ada perubahan dalam hatinya, kejahitan jalan terus, itu perlu dipertanyakan. Tetapi saudara, saya bersyukur, saya pribadi diubahkan hidup saya oleh Tuhan dan terus diperbaharui dalam kehidupan saya. Walaupun kita sadar bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan,
Tetapi kalau kita meminta kuasa Roh Kudus menuntun hidup kita, Dia sanggup menolong hidup saudara. Siapapun saudara saat ini, jika saudara merasa bahwa hidupmu tidak berarti, tidak ada lagi pengampunan, datang kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Izinkan Tuhan menyentuh hatimu, dan Dia akan memulihkanmu. Dan saudara akan lihat pertobatan terjadi, pemulihan terjadi, kuasa yang dari tempat maha tinggi bekerja dalam hidup saudara, dan saudara akan dipulihkan hingga terjadi perubahan. Biar apa yang saya sampaikan ini saudara menolong saudara, menguatkan iman saudara, terlebih membangun iman kita untuk tetap teguh menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus sampai kedua kali menjemput saudara dan saya masuk dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.